kasih-Mu senantiasa ku rasakan dalam setiap hidup kami. Nama-Mu selalu ku sebutkan di dalam doa kami. Yesus Kristus Tuhan. Nama-Mu selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Nama-Mu selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu. Ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Nama-Mu selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah. Ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan kita boleh ada sebagaimana ada saat ini. Bukan karena kuat gagah perkasa kita ya, tapi kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini kita lanjutkan dari kitab Hosea. Hosea pasal yang ke-11. Ya, kita melihat bagaimana hati Tuhan sesungguhnya berduka atau sedih dengan perbuatan Israel. Ya, Efraim dikatakan di sana, Samaria, di mana mereka meninggalkan Tuhan, membelakangi Tuhan, dan Tuhan akan disiplin mereka. Tetapi hati Tuhan ya sungguh mengasihi mereka dan tidak mau membuat umat itu binasa atau menghabisi umat itu, tidak. Tetapi Tuhan tetap mengasihi dan ingin mereka kembali untuk datang kepada Tuhan. Ya, kita mau melihat kebenaran firman Tuhan dari Hosea pasal 11 ayat 5. Hosea 11 ayat 5 berkata begini, mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Inilah persoalan inti daripada bangsa Israel. Ya, tidak mau mendengar suara Tuhan, tidak mau mendengar teguran dari nabi. Ya, bahkan ironisnya adalah mereka membenci nabi, bahkan membunuh. Tidak segan-segan mereka membunuh nabi. Dosa bangsa Israel ya tidak mau bertobat. Ya. Di ayat 6 berkata, pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Jadi mereka akan mengalami kehancuran, kekalahan dari Asyur. Mereka tidak berdaya, sekalipun mereka melatih diri untuk berperang, tapi mereka tetap kalah. Ayat yang ke-7, umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Hati Allah berduka, hati Allah sedih ketika melihat umat yang dikasihinya itu meninggalkan dia, membelakangi dia. Dikatakan umatku betah dalam membelakangi aku. Kok asik sekali umat Israel ini membelakangi Tuhan. Dan mereka datang kepada Baal, menyembah Baal. Padahal Baal tidak bisa buat apa-apa. Untuk Baal mereka rela berkorban. Ya, sujud menyembah Baal. Padahal Baal tidak berbuat apa-apa bagi mereka. Tuhan yang sudah menolong mereka, Tuhan yang sudah memberkati mereka, justru mereka ya belakangi, mereka tinggalkan dan tidak mau meninggikan nama Tuhan. Ini sesuatu hal yang menyedihkan hati Tuhan. Dosa bangsa Israel. Dan memang bangsa ini dikenal dengan bangsa yang tegar tengkuk, ya keras kepala, ya tidak mau taat. Tetapi memang mereka adalah umat pilihan. Ya, hati Allah tidak bisa Allah pungkiri. Allah tidak bisa ingkar janji bahwa apa yang sudah dijanjikan ya melalui Bapa Abraham, ya keturunannya akan diberkati, maka Tuhan tidak bisa melepaskan atau menghilangkan janji itu. Ini hati Tuhan. Ya, di ayat 8 kita lihat, masakan aku membiarkan engkau hai Efraim, menyerahkan engkau hai Israel. Masakan aku membiarkan engkau seperti Adma, membuat engkau seperti Zeboim. Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Wah. Jadi Tuhan melihat umat ini, apakah aku akan membiarkan kamu? Ya, apa aku melepaskan begitu saja, menyerahkan engkau? Memang mereka masuk dalam disiplin Allah nanti, tetapi Allah tidak mau membiarkan mereka dalam keadaan binasa, hancur di dalam pembuangan itu. Hati Tuhan sungguh berbalik mengasihi, ya, mengasihi. Ayat 9, aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali,
sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Nah, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Tuhan tidak menghanguskan mereka. Tuhan tidak membinasakan mereka. Disiplin iya. Ya, Tuhan kembali mengasihi mereka. Tuhan tidak melaksanakan murkanya yang menyala-nyala. Kira-kira begini. Tuhan melihat mereka meninggalkan Dia, mereka meninggalkan membelakangi Allah, mereka menyembah Baal, diberitahu untuk bertobat tidak mau bertobat. Ini kan akan membuat Allah murka. Kalau Allah melampiaskan murkanya itu, maka semua akan binasa, habis. Tapi Tuhan bilang apa? Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Ya, Tuhan tidak melaksanakan murkanya yang menyala-nyala. Dia tidak membinasakan Efraim, tidak membinasakan Israel, tidak menghabisinya. Tetapi Tuhan datang mengasihi mereka, supaya mereka bertobat, memanggil mereka kembali, supaya mereka mengikut Tuhan. Ayat 10, mereka akan mengikuti Tuhan, Ia akan mengaum seperti singa, sungguh Ia akan mengaum, maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat, seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita belajar tentang kasih Allah, kasih Bapa, ini luar biasa. Luar biasa. Sekalipun hatinya sakit atau disakiti, dia tidak bisa berkata bahwa ya umatnya, anak-anaknya itu bukanlah umatnya lagi, bukanlah anak-anaknya. Tidak. Tetap sebagai umatnya, tetap sebagai anak-anak yang dikasihi, dan akan terus meluapkan kasihnya, mencurahkan kasihnya kepada anak-anaknya. Kasih Bapa tidak dapat dihentikan oleh apapun. Dan Bapa sabar, Allah sabar kepada umat itu, dan tetap dengan penuh kasih berbicara kepada umat itu melalui nabi-nabi, supaya umat itu bertobat. Pun nanti setelah di pembuangan, tetap Tuhan memelihara mereka, Tuhan tetap menjaga mereka, Tuhan tetap pegang janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar janji, Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Dan nanti kita akan lihat bahwa betul umat itu akan kembali ke Israel, umat itu akan kembali ke Yerusalem, umat itu akan kembali datang menyembah Tuhan, menyembah Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hati Bapa ini sungguh luar biasa. Dikatakan dia bukan seperti manusia. Artinya apa Bapak Ibu? Kita manusia ini kan kita tahu kalau kita sudah tersakiti, luar biasa kita balas lagi menyakiti. Kalau kita sudah tersakiti secara luar biasa, ada kesempatan untuk menghabisi orang lain, kita habisi juga orang yang menyakiti hati kita. Amarah kita itu menggebu-gebu, meledak-meledak, kadang-kadang tidak bisa terbendung, dan memang pada umumnya susah untuk membendung. Manusia kalau sudah marah, luar biasa, luar biasa. Nah, itu sebabnya dikatakan Tuhan memang murkanya menyala, tetapi Dia tidak melampiaskan. Sebab aku ini Allah bukan manusia, dikatakan. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Apa maksudnya aku Allah bukan manusia? Perbedaan dari tindakan untuk membalas itu. Manusia kalau sudah membalas, luar biasa. Bisa kehilangan kasih dia. Memukul orang, menghancurkan orang lain, membalas dendam, dia kebablasan. Allah tetap Allah yang menghukum. Tetapi hukuman dari Allah untuk anak-anaknya adalah disiplin. Tetapi bagi mereka yang gak bertobat, yang tetap mengeraskan hati, hukumannya jelas. Api neraka, karena tidak bertobat.
tetapi bagi mereka yang bertobat akan ada pemulihan. Tuhan tidak akan membinasakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur memiliki Allah yang hidup, yang penuh kasih. Jangan ada di antara kita yang meragukan kasih Tuhan, kasih Bapa. Dia sangat-sangat mengasihi kita. Ya, Dia Allah yang memberi yang terbaik bagi kita. Jangan kita berkata bahwa Allah tidak mengasihi aku. Ketika kita dalam menghadapi situasi sulit, ya, ekonomi kita sulit, kesehatan kita terganggu, ya, suasana tidak nyaman, pekerjaan sulit, ya, rumah tangga mengalami masalah demi masalah. Nah, kemudian kita berkata, wah Tuhan, di mana kasih-Mu? Jangan. Tuhan tetap mengasihi kita sekalipun dalam keadaan situasi sulit yang kita alami, ya, sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Kebaikan macam apa? Kita belum bisa jawab hari ini, karena hari ini kesulitan itu yang kita hadapi. Tetapi setelah lepas dari kesulitan itu, baru kita katakan, wah ini rupanya maksud Tuhan. Puji Tuhan untuk masalah, puji Tuhan untuk persoalan, puji Tuhan untuk pergumulan ini. Sebab aku tahu Tuhan baik, Dia mengasihi aku. Bahkan pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, ya, bukan luar biasa, bukan yang terlalu hebat. Sebab Dia tidak mengizinkan kita masuk dalam pencobaan melebihi kekuatan kita, tidak. Dan Dia tahu kekuatan kita, Dia tahu kekuatan saudara, ya. Maka pada saat kita dalam menghadapi pencobaan itu, pada saat itu Tuhan sesungguhnya memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapinya. Bahkan Tuhan memberikan jalan keluar sehingga kita kuat menanggungnya. Itu kebenaran firman Tuhan. Jadi apakah kita berkata Tuhan tidak baik, Tuhan tidak mengasihi saya, situasinya seperti ini? Tidak. Tuhan mengasihi. Kasih Tuhan sungguh luar biasa. Bahkan ketika Tuhan mendisiplin umat Israel dengan membuang mereka ke Asyur, di situ adalah terdapat kasih Tuhan, kasih Bapa, ya, supaya mengingatkan umat itu, dan umat itu kembali datang menyembah Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, supaya mereka jangan asik dengan penyembahan berhala mereka itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur, ya, dapat belajar kebenaran firman Allah, bahwa Allah Bapa yang baik, yang penuh kasih. Kasih-Nya tak terbatas, kasih-Nya melimpah, kasih-Nya tidak dapat dihentikan oleh apapun. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Kelaparan, kemiskinan, ketelanjangan, perang, kuasa-kuasa lain? Tidak ada. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tuhan penuh kasih. Untuk itu kita mau terus menyembah Dia, mengiring Dia, memuji Dia, memuliakan Dia. Apapun persoalan pergumulan yang kita hadapi, datang kepada Bapa yang mengasihi kita. Ya, kalau kita dalam kesesakan, kita dalam pergumulan, kita dalam kesulitan yang sangat luar biasa, penderitaan yang sangat luar biasa, ketika kita datang kepada Bapa, datang kepada Tuhan yang Maha Kasih itu, kita bisa rasakan seperti kita anak kecil yang datang kepada orang tua kita, dan orang tua kita menggendong kita, memeluk kita, ya, mengelus kepala kita dan berkata, "Nah, tenang, aku di sini, jangan takut." Saudara, datang kepada Tuhan, Tuhan memeluk kita, Tuhan membelai kita, dan Tuhan mau berkata, "Nah, tenanglah, aku di sini." Apa artinya kalau Tuhan bersama kita? Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesehatan, Tuhan berikan mujizatnya, Tuhan berikan berkatnya. Ya, Tuhan tolong, Tuhan berikan jalan keluar untuk segala persoalan pergumulan yang sedang kita hadapi. Kiranya